Negara ini telah mulai menjadi negara netral pada awal. Hello everyone and welcome to Geo Careers. Seperti biasa dengan host kamu di sini yaitu Janu yang akan menemani kamu dalam beberapa menit ke depan. Seperti yang di thumbnail, kita akan membahas tentang negara Swiss mulai dari geografi, sejarah, ekonomi, dan juga demografi yang akan kita bahas lengkap di sini. Dan kita akan membahas mengapa Swiss menjadi negara yang netral, bahkan menjadi negara paling netral di dunia. Dan apa dampak bagi negara Swiss itu sendiri dan juga bagi dunia. So, langsung saja kita masuk ke segmen yang pertama, yaitu geografi. Negara Swiss atau secara resmi disebut Konfederasi Swiss adalah negara federal yang terletak di Eropa Tengah. Negara ini berbatasan dengan Jerman di utara, Prancis di barat, Italia di selatan, Liechtenstein dan Austria di timur. Luas wilayah Swiss adalah 41.000 km persegi. Swiss terdiri dari 26 kanton yang masing-masing memiliki otonomi yang luas. Swiss beribu kota di Bern dan juga merupakan pusat pemerintahan Swiss. Kota Bern terletak di tengah-tengah Swiss di tepi sungai Are. Adapun kota terbesar di Swiss adalah Zurich. Zurich terletak di utara Swiss dan di tepi Danau Zurich. Nah, selain itu terdapat beberapa kota lain di Swiss yang cukup terkenal yaitu seperti Jenewa dan juga Basel. Lalu bagaimana dengan sistem pemerintahan di negara Swiss? Nah, sistem pemerintahan di negara Swiss adalah demokrasi federal, yang berarti kekuasaan dibagi antara pemerintah federal dan juga pemerintah kanton. Lalu apa perbedaan antara pemerintah federal dan juga pemerintah kanton? Nah, pemerintah federal bertanggung jawab atas urusan yang berlaku secara nasional seperti pertahanan, hubungan luar negeri dan juga perdagangan. Sementara pemerintah kanton bertanggung jawab atas urusan yang berlaku di tingkat lokal seperti pendidikan, perawatan kesehatan dan juga transportasi. Nah, pemerintah federal Swiss sendiri terdiri dari 3 cabang yaitu eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Selanjutnya kita akan membahas kondisi fisik geografi negara Swiss. Kita akan mulai dari pegunungan Alpen terlebih dahulu yang cukup terkenal dan mungkin familiar bagi kalian. Nah, pegunungan Alpen Swiss adalah pegunungan tertinggi di Eropa. Pegunungan ini membentang di sepanjang perbatasan selatan Swiss dan mencakup sebagian besar wilayah kanton Valais, Ticino, dan juga Graubünden. Di Alpen Swiss terdapat puncak tertinggi di negara Swiss yaitu Matterhorn setinggi 4.478 meter di atas permukaan laut. Nah, Alpen Swiss juga merupakan habitat bagi berbagai macam flora dan juga fauna. Nah, di sini terdapat berbagai macam habitat pohon seperti cemara, pinus dan juga fir. Nah, selain itu terdapat juga beberapa fauna endemik di kawasan ini seperti rusa, kambing liar, dan juga elang. Nah, pegunungan Alpen merupakan salah satu wisata paling populer di dunia. Pegunungan ini menawarkan berbagai macam aktivitas termasuk pendakian gunung, ski, dan juga hiking. Alpen Swiss juga merupakan tempat yang indah untuk sekedar bersantai dan menikmati pemandangan alam. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke Plateau Swiss yang merupakan daerah terpadat di negara Swiss, yang juga merupakan pusat konsentrasi penduduk di negara Swiss. Nah, Plateau Swiss menutupi sekitar 30% wilayah Swiss dan merupakan wilayah terpadat di negara tersebut. Plateau Swiss adalah wilayah yang subur dan juga produktif. Wilayah ini merupakan pusat pertanian dan industri di Swiss. Plateau Swiss juga merupakan wilayah yang penting dalam transportasi karena dilalui oleh banyak jalur kereta api dan juga jalan raya. Dan yang terakhir, daerah Pegunungan Jura. Pegunungan Jura adalah pegunungan yang terletak di wilayah barat Swiss. Ketinggian rata-rata Pegunungan Jura adalah sekitar 1.100 meter di atas permukaan laut. Nah, Pegunungan Jura adalah wilayah yang terkenal dengan pemandangan alamnya yang indah, termasuk hutan, lembah, dan juga bukit-bukit. Nah, sama seperti daerah pegunungan Alpen, di sini juga kamu bisa menikmati berbagai macam aktivitas seperti hiking, bersepeda, dan juga berperahu. Nah, selain beberapa tempat yang kita sebutkan di atas, terdapat beberapa tempat lain yang layak dikunjungi di negara Swiss antara lain Jelang Vosges, Lugano, Lauterbrunnen, Lucerne, Interlaken, Rheinfall, dan juga masih banyak lagi. Oke, segmen geografi sudah selesai dan di segmen selanjutnya kita akan bahas mengapa Swiss menjadi negara yang netral. So, let's move on to sejarah. Oke, berbicara tentang sejarah Swiss, kita akan memulai dulu dari periode zaman prasejarah. Nah, diketahui prasejarah Swiss dimulai sekitar 50.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, wilayah Swiss telah dihuni oleh manusia Neanderthal dan juga Cro-Magnon. Selanjutnya, pada 4.000 tahun yang lalu, pada saat zaman sejarah, manusia mulai menetap di wilayah Swiss dan kemudian membangun desa-desa di sana. Hingga akhirnya berlanjut pada periode zaman Romawi, di mana pada abad ke-1 Masehi, pasukan Romawi menguasai wilayah Swiss dan juga membangun jalan-jalan dan juga bangunan baru di sana. Dan juga Romawi lah yang memperkenalkan bahasa Latin ke negara Swiss. Oke, selanjutnya kita beralih ke periode abad pertengahan. Dan pada abad ini merupakan salah satu periode penting dalam sejarah Swiss.
Pada abad kelima, Romawi meninggalkan wilayah Swiss. Wilayah Swiss kemudian menjadi bagian dari berbagai kerajaan dan kekaisaran, termasuk Frankia, Burgundia, dan juga Habsburg. Pada abad ke-13, 3 kanton utama di negara Swiss yaitu Swiss, Uri, dan juga Unterwalden membentuk suatu persekutuan yang disebut Konfederasi Swiss. Nah, lalu dari mana asal-usul nama negara Swiss? Nah, nama negara Swiss berasal dari salah satu kanton yaitu Swiss, yang berasal dari kata Jerman kuno yang berarti hutan. Nah, selanjutnya kita beralih ke periode zaman modern, yang dimulai pada abad ke-16 ketika nama Swiss resmi digunakan sebagai nama negara ini. Nah, selanjutnya beralih pada abad ke-19 di mana Swiss memutuskan untuk menjadi negara yang netral. Lalu, mengapa negara Swiss memilih untuk menjadi negara yang netral dan apa manfaat bagi negaranya dan juga bagi dunia? Nah, sebenarnya negara Swiss menjadi negara yang netral tidak sepenuhnya pada abad 19. Negara ini telah mulai menjadi negara yang netral pada awal abad ke-13 karena pada saat itu negara Swiss merupakan negara yang kecil dan juga lemah yang berada di antara kekuatan besar yaitu Jerman, Prancis, dan juga Italia. Untuk melindungi diri dari serangan, negara Swiss memutuskan untuk menjadi negara yang netral dan juga tidak memilih bergabung ke pihak yang manapun. Dan inilah dampak dari kebijakan netral terhadap negara Swiss. Yang pertama, keamanan. Sudah pasti karena kebijakan ini negara Swiss tidak terlibat konflik, bahkan sampai 200 tahun. Yang kedua, menjaga stabilitas Swiss di Eropa dan juga negara-negara lainnya karena Swiss merupakan mediator perdamaian antara satu negara dan juga negara lain yang sedang berkonflik di Eropa. Nah, selanjutnya, akibat kebijakan ini, negara Swiss menjadi negara yang makmur. Karena tidak terlibat dengan konflik, otomatis negara Swiss dapat membangun negaranya menjadi lebih maju dan juga meningkatkan ekonomi. Nah, seperti yang kita bahas di awal lalu, apa dampak bagi internasional dan juga bagi dunia? Nah, netralitas Swiss telah membantu mempromosikan kerjasama internasional, karena Swiss adalah tuan rumah bagi banyak organisasi internasional dan telah memainkan peran penting dalam mempromosikan perdamaian dan kerjasama di dunia. Oh ya, Swiss juga merupakan rumah bagi banyak organisasi dunia seperti PBB dan juga WHO. Lalu bagaimana dampak yang didapatkan oleh penduduknya? So, langsung saja kita akan bahas ke segmen yang selanjutnya, yaitu demografi. Populasi Swiss pada tahun 2024 adalah sekitar 8,8 juta jiwa, dengan kepadatan penduduk rata-rata 223 orang per kilometer persegi. Dengan rata-rata usia penduduk Swiss adalah 42 tahun. Lalu, etnis apa saja yang tinggal di negara Swiss? Komposisi etnis di negara Swiss sangat beragam. Sekitar 40% etnis di negara Swiss adalah imigran. Kelompok etnis terbesar adalah orang Jerman sekitar 62%, Prancis 23%, Italia 8,1%, dan juga orang Roman 0,5%. Lalu, apa bahasa yang digunakan di negara Swiss? Nah, Swiss sendiri memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Jerman, Prancis, Italia, dan juga Roman. Lalu, bahasa apa yang paling banyak digunakan di negara Swiss? Nah, bahasa yang paling banyak digunakan di negara Swiss adalah bahasa Jerman, yang digunakan oleh sekitar 63% dari penduduknya. Selanjutnya, 23% menggunakan bahasa Prancis, 8% menggunakan bahasa Italia, dan juga 0,5% penduduknya menggunakan bahasa Roman. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang agama. Mayoritas penduduk Swiss menganut agama Katolik Roma sekitar 42%, diikuti oleh Protestan 35%, dan Islam 5%. Lalu, apa saja budaya khas negara Swiss dan juga penduduknya? Nah, budaya Swiss adalah perpaduan dari berbagai budaya Eropa. Budaya Swiss juga terkenal dengan nilai-nilai seperti kerja keras, ketertiban, dan juga budaya tepat waktu. Nah, salah satu ciri khas budaya Swiss yang terkenal adalah festival dan juga tradisi lokal yang sangat kuat. Misalnya, festival musim panas Montreux dan karnaval Basler Van Nacht adalah salah satu karnaval yang memukau dan mengundang partisipasi aktif dari masyarakat. Nah, negara Swiss juga dihargai karena kontribusinya dalam seni rupa, arsitektur, dan juga desain industri. Oh ya, Swiss juga terkenal dengan pembuatan jam tangan yang sangat terkenal dan juga berkualitas tinggi. Beberapa contoh jam tangan terkenal dari Swiss seperti Mido dan juga Oris. Nah, selain dari budaya penduduknya, negara Swiss juga tidak kalah uniknya dari budaya kulinernya. Salah satu makanan Swiss yang terkenal yaitu fondue dan juga raclette, yang merupakan salah satu menu favorit di negara ini. Nah, selain itu terdapat beberapa makanan lain yang terkenal di negara Swiss antara lain Alpermagronen, Papet Vaudois, Polenta, Cucole, dan juga Landsjager. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengapa Swiss menjadi negara yang maju di Eropa dan bagaimana tentang perekonomian negara Swiss. So, let's move on the last topic, ekonomi. Ekonomi Swiss adalah salah satu yang paling maju dan juga paling stabil di dunia, dengan tingkat PDB per kapita yang sangat tinggi dan juga tingkat pengangguran yang sangat rendah. Perekonomian Swiss didasarkan pada 3 sektor utama yaitu
manufaktur, jasa, dan juga pariwisata. Nah, kita akan membahas yang pertama, yaitu manufaktur. Manufaktur adalah sektor terbesar dalam ekonomi Swiss yang menyumbang sekitar 25% dari PDB. Sektor ini terutama terdiri dari industri kimia, obat-obatan, dan juga mesin. Swiss adalah produsen terkemuka di dunia untuk produk-produk ini, dan juga perusahaan-perusahaan Swiss telah memiliki operasi di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu sektor jasa yang berperan cukup penting dalam meningkatkan perekonomian Swiss. Jasa adalah sektor terbesar kedua dalam ekonomi Swiss yang menyumbang sekitar 70% dari PDB. Sektor ini terutama terdiri dari jasa keuangan, perbankan, dan juga asuransi. Swiss adalah pusat keuangan internasional yang penting, dan perusahaan Swiss telah memainkan peran utama dalam pasar keuangan global. Nah, selanjutnya, seperti yang kita bahas di awal, yaitu pariwisata. Pariwisata adalah salah satu sektor penting lainnya di ekonomi Swiss, yang menyumbang sekitar 7% dari PDB. Swiss adalah tujuan wisata yang populer dengan pemandangan alamnya indah, kota-kota bersejarah, dan juga budaya yang kaya. Lalu bagaimana perekonomian Swiss bisa maju sampai saat ini? Nah, ada beberapa alasan. Yang pertama, kualitas pendidikan yang tinggi. Swiss memiliki sistem pendidikan yang sangat dihargai di seluruh dunia karena menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan juga produktif, serta juga berkualitas. Yang kedua, yaitu infrastruktur yang baik. Swiss memiliki infrastruktur yang sangat baik, termasuk sistem transportasi yang efisien, jaringan listrik yang stabil, dan juga aksesibilitas internet yang luas. Dan yang terakhir, lingkungan bisnis yang kondusif. Karena kebijakan netralnya, Swiss memiliki lingkungan bisnis yang ramah bagi setiap investor luar, dengan peraturan yang sederhana dan juga transparan, dan juga birokrasi yang tidak terlalu ribet di negara Swiss yang memudahkan investasi untuk masuk di negara sana. Kesimpulan, Swiss adalah negara yang indah dengan ekonomi yang kuat, kebijakan netral, dan juga budaya yang beragam. Dan Swiss telah menjadi contoh bagi dunia untuk meningkatkan kualitas pendidikan, infrastruktur, lingkungan bisnis mereka, dan juga perekonomian yang transparan. Dan inilah informasi tentang negara Swiss. Semoga menambah wawasan kalian tentang negara ini. Jika kalian ada saran atau masukan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Thanks for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video, and bye-bye.